Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Julian Damus Hakim. NIM 2024 10 10 3082 akan menjelaskan tugas yang bertema DDL. Nah, ini ada entity jenis barang. Pertamanya kita buat create. Sintaknya pakai create, lalu jenis barang. Kemudian diisi dengan nama atribut-atributnya. Ini small serial key buat auto increment, lalu buat primary key. Lalu ada atribut nama jenis, tipe datanya varchar, dan nggak boleh not null ya. Lalu ada keterangan, atributnya keterangan, tipe datanya itu teks. Lalu untuk memasukkan nilai ke dalam setiap atribut itu menggunakan sintak insert into. Nah, lalu diikuti dengan entity-nya, itu namanya jenis barang, lalu dimasukkan atributnya, nama jenis sama keterangan. Untuk jenis barang ID ini nggak perlu ya, karena udah auto increment. Saya isikan laptop, itu keterangannya komputer cincin, wahana terbang, peralatannya bisa terbang, ada printer dan mesin cetak. Saya coba tunjukkan tabelnya. Nah, ini auto increment dan ini isinya. Ini primary key. Lalu ada entity lab, buatnya pakai sintak create table lab, nama entity-nya, lalu atributnya. ID lab ini sebagai primary key, pakai tipe data small serial. Untuk itu auto increment, lalu ada nama underscore lab, itu tipe data varchar dan not null. Lalu ada deskripsi lab, itu tipe datanya teks. Dan ini bukannya ini untuk menghapus tabel. Nah, itu cara memasukkan datanya ke dalam atribut itu pakai insert into lab, lalu ada atributnya, baru value ini nilainya dimasukkan ke dalam sini. Nah, coba kita run. Nah, ada datanya seperti ini. Lalu ada entity barang, kita buat pakai sintak create lagi, create table barang. Lalu ini atributnya, ini serial, small serial nih maksudnya. Lalu ininya itu primary key, dan ini nomor seri pakai varchar, tipe datanya ini unique ID-nya ini pakai nomor seri, lalu ada deskripsi dengan tipe datanya teks. Lalu ini ada foreign key ya, pakai references ini lab underscore id. Ini saya nggak pakai small serial key karena ada sesuatu hal kalau di run itu error, makanya saya pakai integer lalu saya inputkan sendiri. Dan ini juga saya pakai integer, ini seperti ini. Lalu memasukkan nilainya pakai sintak insert into entity barang, ini atributnya dimasukkan ke dalam kurung ya. Lalu ini value-nya, seperti ini. Coba kita run. Nah, muncul seperti ini data-datanya. Lalu ada ada entity collab, ini juga pakai create table lab. Ini ada atribut ID dosen, ini small serial. Ini ada lab ID juga, ini pakai datanya small serial.
biar auto increment. Lalu primary key nya ini saya gabungkan jadi satu gitu, ada ID dosen sama lab ID. Lalu ada atribut status, tipe datanya char itu not null, ada tanggal mulai dan tanggal selesai, itu tipe datanya date. Nah, ini kalau terlanjur buat lalu ingin mengedit suatu, misal ada menambahkan foreign key, itu pakai alter table, entity-nya kepala lab, entity kepala lab ini, lalu pakai add constraint dan for region key references lab id underscore lab. Lalu ini saya tambahkan 2 ya, jadi ada foreign key ini ada pakai add constraint, ini for region key id underscore dosen references dosen dalam kurung id dosen ya. Lalu untuk memasukkan datanya itu seperti ini, pakai syntax insert into juga. Lalu kita coba run ya, dosen ke entity dosen, ini pakai syntax create table dosen, id dosennya itu small serial, ininya primary key id dosen itu, ada nib, tipe datanya varchar, ini menjadi unique identifier. Ada atribut nama itu pakai tipe data varchar, ini not null. Lalu untuk memasukkan nilainya juga sama, pakai syntax insert into ini nama entity-nya, lalu masukkan atribut di sini, dan ini value-nya. Kita run. Nah, ini. Lalu ada entity peminjaman, pakai create table peminjaman ya, pakai peminjaman. Lalu ada atribut peminjaman underscore id itu small serial, pakai small serial. Ini primary key, tanggal pengajuan itu date not null, tanggal persetujuan dan tanggal keluar barang itu juga date. Lalu ini untuk memasukkan datanya ya, coba kita run. Nah, seperti ini. Lalu ada entity aslab, buatnya pakai create table aslab. Lalu ini dim itu pakai varchar, ini unique id, namanya itu juga varchar, tidak boleh null ya, not null, dan ininya juga beda, nomor HP, tipe datanya varchar, ini juga unique id. Lalu ada slab underscore id itu small serial, ini karena primary key. Lalu ada lab id, ini foreign key, tetap sama, saya pakai integer. Lalu untuk memasukkan datanya itu pakai syntax insert into aslab ini ya. Ini coba saya ini lihatkan datanya. Nah, ini. Lalu ada entity pengembalian, pakai create table pengembalian, ini atributnya pakai small serial key karena ini primary key. Lalu ada slab id, ini foreign key, dan tanggal pengembalian ini tipe datanya date not null ya. Lalu ada untuk memasukkan nilai atau datanya itu pakai insert into value-nya ini. Coba kita run. Nah, ini. Lalu selanjutnya ada entity kegiatan. Nah, ini pakai create table kegiatan, ada atribut
nama kegiatan, tipe datanya varchar. Ini unique ID-nya, ada keterangan itu teks, atribut tanggal mulai itu date, tanggal selesai juga date. Kegiatan ID-nya ini primary key. Lalu untuk mengisi datanya itu pakai sintak insert into, lalu diikuti kemudian value-nya, nilainya. Coba kita run. Nah, seperti ini. Lalu ada entity UKM. Ini pakai sama juga create table UKM. Ini nama UKM-nya tipe data varchar, ini unique ID. Lalu atribut keterangan itu tipe datanya teks, ada UKM ID, atribut UKM ID itu primary key. Dan ini untuk memasukkan datanya sama juga pakai insert into, lalu diikuti oleh value-nya. Coba kita run. Nah, ini. Lalu ada yang terakhir itu entity item peminjaman ya. Ini sama juga pakai create table. Ininya nomor serinya tipe data varchar itu not null. Peminjaman ID ini semua serial biar auto increment. Kondisi barang saat keluar dan kembali itu teks. Lalu primary key-nya ada nomor seri sama peminjaman ID. Lalu ada foreign key juga di sini. Ada ini, saya tetap pakai integer. Lalu ada yang kedua, ada pengembalian ID, saya juga pakai integer. Lalu ini untuk memasukkan nilainya sama juga, diikuti value-nya juga. Saya coba run. Nah, ini ya, jalan. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.